Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep biopori dalam penyihatan air. Namun, sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang siklus hidrologi karena ini memiliki keterkaitan dengan biopori. Siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dalam menunjang ketersediaan air di bumi. Elemen abiotik yang ada di alam ini menopang kehidupan elemen biotik atau organisme. Salah satunya matahari yang merupakan elemen abiotik. Matahari menjadi sumber energi utama dalam terjadinya siklus hidrologi, dan tentunya ini akan membantu kelangsungan hidup bagi elemen biotik atau organisme. Terjadinya proses evaporasi atau penguapan menjadi tahap awal dalam siklus hidrologi. Proses evaporasi sangat bergantung dengan matahari. Selanjutnya, menjadi awan yang menghasilkan titik-titik air yang akan menjadi hujan. Prinsip dasarnya, air hujan merupakan air bersih yang layak digunakan untuk kehidupan organisme. Namun, kualitas air bisa berubah saat berada di permukaan bumi karena adanya polutan di suatu ekosistem. Seperti adanya pencemaran di sungai, di laut, bahkan di air tanah. Bahkan air hujan tidak akan bermanfaat saat menjadi limpasan permukaan yang menggenang seperti terjadinya banjir. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya limpasan di permukaan bumi. Salah satunya kurang maksimalnya daya serap tanah sehingga air sulit melakukan infiltrasi ke dalam tanah, termasuk ke dalam akuifer tanah yang merupakan sumber bagi air tanah atau sumber yang biasanya digunakan pada air sumur atau air sumur bor. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan resapan air dan mengatasi banjir yaitu dengan konsep biopori. Konsep ini sudah banyak dilakukan di beberapa instansi pemerintah atau diterapkan di program-program instansi pemerintah seperti yang dilakukan Dinas PUPR. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep biopori, saya akan menjelaskan ke kalian definisi dari biopori atau biasa disebut dengan lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah dengan kedalaman 80 sampai 100 cm dan lebar 10 sampai 30 cm. Kalian dapat melihat bentuknya pada gambar ini, di mana nantinya akan dimasukkan sampah organik di dalam lubang tersebut. Jadi tidak hanya meresapkan air saja, tetapi juga lubang biopori ini akan menghasilkan kompos. Dan lubang biopori ini dapat kemudian dibuat di sekitar pekarangan rumah. Biopori merupakan metode alternatif untuk meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah. Secara alami, biopori diciptakan oleh organisme yang ada di dalam tanah. Dengan membuat biopori kemudian mengisinya dengan sampah organik akan membantu dan secara langsung memberi makan pada organisme tanah. Sehingga sampah yang dimasukkan ke dalam tanah dapat menghidupi organisme dalam tanah dan dirombak menjadi kompos atau humus yang tersimpan di dalam tanah, sehingga tanah akan menjadi lebih subur atau dapat digunakan untuk pupuk pada berbagai jenis tanaman. Secara teknis, biopori merupakan metode yang sederhana untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan resapan air ke dalam tanah. Bahkan biopori sangat mudah untuk diterapkan di pekarangan rumah atau di halaman rumah Anda. Jadi, manfaat biopori yaitu yang pertama, meresapkan air hujan ke dalam tanah. Yang kedua, yaitu menjaga ketersediaan air tanah. Yang ketiga, menghasilkan kompos. Dan yang keempat,
yaitu mengurangi risiko terjadinya banjir. Bagaimana cara membuat biopori? Cukup simpel, Anda harus mempersiapkan dulu alat yang ada di gambar ini, yaitu ada cetok, kemudian ada kape, pisau, linggis, atau bisa juga menggunakan bor biopori. Setelah menyiapkan alat, selanjutnya kita membuat bioporinya sesuai dengan prosedur berikut. Yang pertama, pilih lokasi yang tepat untuk membuat lubang biopori resapan, seperti tanah yang sering digenangi atau area aliran air hujan di sekitar rumah. Anda dapat membuat lubang biopori di halaman rumah, di sekitar parit atau selokan, dan di taman atau kebun. Dan jangan membuat biopori pada tanah yang miring dan mudah longsor. Setelah Anda menemukan lokasi tempat pembuatan biopori, selanjutnya silakan menyiram tanah tersebut agar memudahkan untuk membuat lubang bioporinya. Jika Anda menggunakan bor biopori, maka letakkan mata bor biopori tegak lurus dengan tanah sebelum memulai pembuatan lubang. Lubang tanah dengan bor biopori dilakukan dengan cara menekan dan memutarnya ke arah kanan. Selanjutnya, untuk memudahkan pengeboran, Anda bisa menyiram air pada tanah yang akan dibuatkan biopori agar tidak terlalu keras saat melakukan pengeboran tanah yang akan dijadikan biopori. Selanjutnya, setiap kira-kira 15 cm atau sedalam mata bor, tarik mata bor sambil tetap diputar ke arah kanan, lalu bersihkan tanah yang ada di mata bor tersebut. Berikutnya, bersihkan tanah di mata bor mulai dari sisi dalam dengan pisau atau alat tusuk lainnya. Lakukan terus-menerus dan berulang cara pelubangan itu hingga lubang sedalam sekitar 100 cm. Namun, apabila Anda menemukan hambatan saat pengeboran seperti adanya lapisan berbatu atau berkerikil, maka pengeboran bisa dihentikan sebatas kedalaman yang bisa ditembus, walaupun hanya kedalamannya 50 cm. Setelah itu, Anda bisa mengisi lubang bioporinya dengan sampah organik. Yang perlu diperhatikan yaitu sampah apa saja yang boleh dimasukkan ke dalam lubang biopori. Yang boleh yaitu bahan-bahan yang mudah terurai oleh fauna tanah, misalnya daun, rumput, buah-buahan, dan sisa makanan, atau biasa disebut dengan sampah organik. Nah, yang tidak boleh yaitu sampah anorganik atau yang sulit untuk terurai, seperti plastik, gelas, kaleng, atau logam, dan benda-benda lain yang merupakan jenis sampah anorganik. Hewan yang ada di dalam tanah akan membuat terowongan kecil dalam tanah yang akan kemudian memperluas bidang permukaan biopori yang Anda buat. Makanya semakin lama bioporinya, maka semakin besar volume air yang diserap karena dibantu oleh lubang-lubang yang dibuat oleh fauna yang ada di dalam biopori tersebut. Kapan bisa memanen kompos yang ada di dalam lubang biopori? Nah, perlu kita ketahui bahwa sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam lubang biopori harus dimasukkan setiap 5 hari sekali, dan ini wajib dilakukan untuk memberikan pakan kepada fauna yang ada di dalam lubang biopori. Dalam waktu 3 bulan, umumnya sampah organik sudah terbentuk menjadi kompos dan siap untuk diangkat atau dipanen. Angkat kompos dengan cara yang sama seperti sewaktu melakukan pengeboran, atau bisa menggunakan alat bantu yang lainnya. Nah, ketika selesai memanen, maka Anda memasukkan kembali sampah organik ke dalam lubang biopori. Untuk mencegah terjadinya longsor pada lubang biopori,
maka Anda bisa menambahkan pipa paralon seukuran lubang dengan panjang 10-15 cm. Bila perlu, tambahkan penutup pada bagian atas lubang tersebut untuk melindungi gangguan dari hewan-hewan tertentu atau bisa merusak lubang biopori yang telah kita buat. Selanjutnya, kita dapat mengetahui daya serap tanah dengan melakukan uji perkolasi atau percolation test. Apa yang dimaksud dengan uji perkolasi atau percolation test? Perkolasi adalah proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari suatu lapisan tanah ke lapisan lainnya di bawahnya, sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Perkolasi disebut juga peresapan air ke dalam tanah, yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tekstur tanah dan permeabilitasnya. Jadi, uji perkolasi merupakan uji untuk mengetahui daya serap tanah terhadap air yang masuk ke dalam tanah tersebut, dengan satuannya yaitu menit per inci. Bagaimana cara uji perkolasi? Yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti bor tanah atau sendok semen, meteran, stopwatch, kerikil, dan air. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya siapkan lubang uji perkolasi, bisa 4-6 lubang. Kedalaman lubang sekitar 30-60 cm dengan diameter atau lebar sekitar 30 cm. Setelah itu, masukkan kerikil halus ke dalam lubang setebal 5 cm. Kemudian, lubang harus disiram dengan durasi minimal 4 jam agar tanah menjadi jenuh dan daya resap tanah bisa dapat diketahui secara maksimal. Masukkan meteran ke dalam lubang. Setelah itu, lakukan uji perkolasi dengan mengukur penurunan atau peresapan air setiap 30 menit selama 3 kali pengukuran. Catat berapa sentimeter penurunan air selama 3 kali 30 menit pada setiap lubang. Kemudian, nilai penurunan air yang diambil yaitu yang pengukuran ketiga atau yang 30 menit yang ketiga. Setelah itu, hitunglah rata-ratanya. Misalnya, sebagaimana gambar atau tabel yang saya tampilkan ini. Misalnya 3 kali pengukuran dengan durasi 30 menit, maka yang diambil adalah 30 menit terakhir. Dan kita membutuhkan data berapa rata-rata nilai penyerapan atau berkurangnya air pada setiap lubang dengan cara menjumlahkan semua penurunan atau nilai penurunan pada setiap lubang tersebut. Di sini contohnya ada 4 lubang, maka dijumlahkan 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4, kemudian dibagi jumlah lubangnya, dibagi 4, maka didapatkan rata-rata 4,5 cm. Nilai perkolasi dihitung dengan cara durasi pengujian terakhir, pada kasus ini yaitu 30 menit, dibagi dengan nilai penurunan air dalam satuan inci atau nilai penurunan rata-rata penurunan air di setiap lubang. Pada kasus ini disebutkan 4,5 cm rata-rata penurunan air di setiap lubang. Sehingga satuannya yaitu
menit per inci. Pada data uji perkolasi yang saya tampilkan sebelumnya, maka dari itu nilai penurunan air harus dikonversi menjadi inci, di mana 1 inci sama dengan 2,54 cm. Sehingga rata-rata penurunan air pada 4 lubang uji perkolasi 4,5 cm. Jika dikonversi menjadi inci, maka menjadi 1,77 inci dengan cara 4,5 dibagi dengan 2,54. Setelah itu, kita dapat menghitung nilai perkolasinya dengan cara 30 menit durasi waktu pada pengujian terakhir dibagi dengan 1,77 inci, maka hasilnya sebesar 16,95 menit per inci. Artinya, setiap lubang memiliki rata-rata penurunan air atau penyerapan air yaitu 16,95 menit per 1 inci. Ini menunjukkan bahwa tanah yang diuji perkolasinya merupakan tanah yang bagus penyerapannya karena kurang dari 30 menit per 1 inci. Oke, terima kasih. See you next week.